Shalom saudara, selamat datang di ibadah online kami hari ini. Doa kami semoga saudara selalu sehat dan penuh dengan sukacita. Kami mohon saudara untuk selalu mengikuti protokol dengan jaga jarak, cuci tangan, pakai face mask, dan hand signature jika perlu. Untuk informasi ibadah, saudara bisa hubungi kantor gereja dengan nomor telepon 644555566. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Thank you. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas, berkat anugerah dicurang yang penuh cerah, terancam jiwaku. Anugerahku pegang erat, dan aman pulangku. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Saudara, dan selamat siang, dan kita boleh jumpa lagi di online dalam ibadah online kami. Dan saudara, kami percaya bahawa saudara selalu dalam keadaan sehat dan stay safe, dan inilah doa kami bahawa Tuhan akan selalu lindungi saudara. Hari ini saya mau sharing kepada saudara dalam Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41, di mana topik yang kita akan pelajari adalah topik di mana kita menghadapi badai yang tiba-tiba. Dan sudah di ayat yang ke-35 dari Injil Markus,
kita baca, dan pada hal itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. 37 dikatakan di sini bahwa lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghadik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, pada hari ini kami datang kepada Engkau. Kami mau belajar firman-Mu. Tuhan, tolong buka hati kami dan telinga kami supaya kami boleh siap untuk menerima firman-Mu. Bapa, berilah hati kami tenang dan damai pada waktu kita belajar bersama-sama. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan pada hari ini kita boleh belajar itu bahwa untuk menolong kita melihat Allah ada di tengah-tengah kita dalam situasi yang kita menghadapi badai dalam kehidupan kita. Dan kita sementara hidup dalam badai yang mengelilingi kita. Dan ada kala kita rasa terlempar dan goncang. Tetapi kita harus percaya kepada Yesus, bahwa Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia menyertai kita. Kita mau belajar 3 objektif saat ini, saudara. Nombor 1, firman Tuhan yang akan mengajari kita untuk percaya Yesus. Apa yang kita alami saat ini, kita mengalami banyak situasi COVID. Dan biarlah saat ini kita percaya Yesus. Biarlah kita lihat sini. Dalam hal ini, objektif yang kedua, kita akan melihat untuk menolong kita percaya Yesus sebagai kekuatan dan benteng kita. Kita tahu dalam situasi pandemik ini, kita boleh datang kepada Tuhan dan Dia akan beri kita kekuatan dan Dialah benteng kita. Dan yang ketiga, kita boleh berdoa agar iman kita teguh saat kita menghadapi damai badai ini. Kita tahu bahawa saat ini kita menghadapi bermacam-macam badai dalam kehidupan kita, di mana ini selalu mengganggu emosi kita dan secara kerohanian, peperangan rohani dalam kehidupan kita.
kita menghadapi banyak hal. Ya. Dan kita lihat bahawa dalam hal ini, keadaan yang kita menghadapi kadang-kadang membuat kita sangat khawatir. Tapi saudara, kita lihat, Bapa kita tahu apa yang kita perlu. Bapa surgawi kita tahu apa yang kita perlu. Jadi biarlah hari ini kita percaya kepada Dia. Dan kita tahu bahawa kita ada di tengah-tengah lindungan dari Tuhan, kita selalu aman. Dan kita tahu bahawa ini selalu kita dapat suatu merasakan hadirat Tuhan. Ingat, badai yang di luar yang kita lihat, tapi kita adalah Roh Kudus hidup dalam kita. Kita lihat tadi bahawa badai akan mengamuk dan angin akan bertiup begitu kencang. Kita lihat dalam situasi yang kita menghadapi badai dalam pandemik ini, tiba-tiba kita harus dipesan stay home. Ya. Kita tidak dapat bebas untuk keluar ke mana-mana, hanya kecuali untuk sesuatu hal yang kita perlu. Ya. Dan inilah satu hal yang kita tahu bahawa dalam satu rahasia yang kita tahu bahawa untuk mengatasi badai dalam hidup kita, kita percaya sama Tuhan bahawa Yesus ada di tengah-tengah kita. Dan marilah kita datang kepada Tuhan. Dan kita harus punya iman dan di mana Dia akan memimpin suatu harapan dalam kehidupan kita. Saudara, pada hari ini kita lihat keadaan dan kekhawatiran yang mengganggu kita. Mari kita tahu bahwa Yesus adalah jaminan kita. Demikian hari ini kita akan belajar. Kita beri sau pengharapan, anchor. Ya. Dan di mana kita lihat bahawa kita boleh datang dan berdoa supaya iman kita, dan kita percaya dan kita akan melihat janji-janji yang apa yang Dia ada buat kita semua. Saudara, saat ini kita boleh belajar saat ini bahawa Tuhan ingin mengajar kita di saat-saat kesusahan atau kesulitan sebelum Dia menenangkan badai dalam kehidupan kita. Poin yang pertama kita akan melihat di sini bahawa badai datang secara tidak terduga di dalam hidup kita untuk membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Di Injil Markus pasal 4 ayat 37, kita lihat tadi bahawa lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Sudah kita lihat di sini bahawa apa yang dikatakan di sini, kalau dalam bahasa Inggris itu dikatakan big di ayat 37 dan 41. Dan kita lihat bahawa ini sangat dahsyat. Kita lihat bahawa badai ini tiba-tiba begitu luar biasa, dahsyat, mengamuk. Ya. Dan di mana di dalam bahasa Yunani dikatakan
Lilaps, iaitu bahwa suatu taufan, ya, angin kencang, angin ribut. Sudah kita lihat bahwa kalau sudah pernah pergi ke Laut Galilea, begitu tenang pada waktu udara dan cuaca yang baik. Dan kita lihat bahwa saat ini waktu murid-murid Yesus menghadapi badai ini, kita lihat bahwa mereka sangat ketakutan dan mereka adalah orang yang boleh dikatakan penuh dengan pengalaman seorang nelayan yang pernah melalui badai, dan mereka pada saat itu ketemu suatu badai yang luar biasa dan sangat dahsyat dan mereka dalam ketakutan. Kita boleh belajar di sini mengapa badai membuat kita semakin dekat kepada Yesus. Ya. Saudara, badai itu tidak begitu orang kata fun, senang. Ya. Entah kita di laut atau di dalam kehidupan kita secara pribadi. Kita orang yang selalu menemu badai dalam kehidupan mereka dan punya problem, itu tidak begitu enak. Mereka mengalami suatu kesusahan. Dan di sini kita tahu bahwa apapun yang kita menghadapi saat ini, kita boleh belajar melalui badai yang tidak pernah kita pelajarin jika hidup itu selalu tenang. Kalau hidup kita itu selalu tenang, kita tidak akan belajar dan kita tidak akan datang kepada Tuhan. Dan saat ini kita akan lihat bahwa kalau kita menghadapi satu badai, satu masalah, satu tantangan yang luar biasa, kita selalu datang kepada Tuhan. Inilah satu pelajaran di mana kita tak boleh belajar. Dan sebagai orang Kristen yang kita tahu bahwa ini satu tantangan dalam iman kita. Dan apa yang kita tahu di sini bahwa ini semua akan mengajar kita untuk bagaimana hidup kita sementara ada di sini dan saat yang kita menghadapi, yang utama itu ketika hidup kita bergejolak. Ya, kita tiba-tiba lihat dalam saat COVID-19 dalam secara pandemik ini, itu seperti badai tiba-tiba yang datang untuk menyeret kita, membuat kita tu terkelang kabut, boleh dikatakan. Tapi kita tahu bahwa kita punya Tuhan dan mari kita percaya bahwa kita boleh mengalir, kita boleh belayar bersama-sama dengan Tuhan selama kita menghadapi badai saat ini. Baik saudara yang ada di Malaysia, di Indonesia, dan di Singapura. Saudara, kita menghadapi suatu pandemik yang seringkali menantang iman kita. Dan kita tahu bahwa ketika kita menghadapi pandemik ini, satu badai yang itu, yang paling dikatakan the best thing, yang paling best thing, kita harus cari Tuhan. Minta pertolongan dari Tuhan. Sebelum Yesus datang untuk menenangkan badai di keliling kita, Dia mau tenangkan badai ini di dalam hati kita. Dan kita tahu bahwa ini satu sangat jelas di mana bahwa kita sebagai orang percaya, ada kala kita harus lewatin badai dalam kehidupan kita.
badai yang bukan hanya kecil, ada kala itu badai yang cukup luar biasa dalam kehidupan kita. Ini suatu tantangan dalam kehidupan kita. Tapi ada kala kita lihat bahwa dalam hal ini kita lihat bahwa semua yang kita hadapi itu menjadi kocak-kacir. Semua terbalik. Dan kita boleh merasakan badai itu seperti angin yang mentiup kita dan melolong keliling kita. Saat kita tidak punya kekuatan lagi. Tapi kita tahu bahwa saat ini kita boleh belajar. Badai yang kita akan menghadapi saat ini, pada hari ini, yang di mana kita boleh katakan itu kita melalui sangat dalam kesusahan. Dan kita lihat bahwa ada kala banyak orang yang bergumul dalam ekonomi mereka. Mereka hidup dalam ketakutan. Dan mereka lihat secara badai yang keliling mereka itu seperti ombak dan angin yang kita mengalami pandemik ini. Kita lihat bahwa banyak hal. Dan seringkali kita katakan, Tuhan, apakah Engkau mengasihi aku? Saudara, saat ini mari kita pandanglah kepada salib Kristus, di mana Allah mengutus anaknya untuk mati untuk kita semua. Jadi kita tahu bahwa pada saat kita pandang kepada salib Kristus, kita boleh melihat kasih Tuhan. Dan di mana badai di tengah-tengah yang meliling kita, kita lihat kasih Tuhan. Dan di mana kita tahu bahwa Yesus tetap ada bersama-sama dengan kita. Nombor 2, kita belajar di sini bahwa badai membuat banyak orang hidup dalam ketakutan. Di ayat ke-38 sampai 40 kita belajar di sini bahwa pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Lalu dia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Sudah dalam katakan kata takut dalam bahasa Inggris itu dibentuk fearful. Dan kita tahu bahwa orang yang bisa rasanya dalam bahasa Yunani dikatakan itu delios. Dan terjemah dalam bahasa Inggris dikatakan, dalam bahasa Indonesia dikatakan jadi penakut, pengecut. Ya. Di mana kita lihat bahwa murid-murid Yesus pada saat itu mereka menghadapi badai, mereka tiba-tiba jadi pengecut, takut. Sebab badai ini yang sangat dahsyat yang boleh dikatakan di tengah-tengah laut yang mereka akan mati. Ya. Badai yang membuat mereka ketakutan itu sangat ganas. Dan untuk Andreas, Petrus, Yakobus dan Yohanes, mereka adalah orang nelayan yang profesional, tapi pada saat badai di mana mereka ketemu, itu membuat mereka sangat takut. Dan itu tidak salah untuk mereka membangun Yesus dan supaya Yesus bisa menolong mereka. Badai yang tiba-tiba di tengah laut Galilea itu biasa. Dan itu akan datang secara tiba-tiba. Dan kita lihat bahwa banyak hal orang yang hidup dalam ketakutan saat ini. Mengapa badai membawa banyak orang dalam ketakutan? Saudara, saya mau katakan di sini. Ketika suatu krisis datang ke dalam hidup kita, apakah Tuhan itu Tuhan yang baik atau Tuhan yang tidak baik? Karena Tuhan membiarkan kita. Saudara,
Ada kala saat ini kita selalu bertanya-tanya kepada Tuhan, di manakah Tuhan? Ketika kita berdoa, pada saat kita menghadapi badai ini, pencobaan, tantangan, apakah kita selalu melihat bahwa Tuhan itu memelihara kita? Dan adakah kita tanya, Tuhan, kenapa Engkau tidak peduli kepada kita? Badai yang kita hadapi saat ini, kita akan lihat di sini. Tuhan mau kita selalu bersandar kepada Dia. Dalam masa-masa yang sangat sulit buat kita maju lagi, Tuhan selalu mau kata, mari percaya kepadaku. Semua badai yang kita menghadapi saat ini dalam kehidupan kita, ini akan selalu mengembangkan suatu ujian dalam diri kita supaya kita boleh datang kepada Tuhan. Dan di mana kita baca di Injil Markus pasal 35. Dan kita tahu bahwa apa yang Yesus katakan, marilah kita bertolak ke seberang. Yesus sedang berbicara kepada mereka untuk ambil perahu ini dan menyeberang. Dan Yesus tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan mereka. Dan ini suatu tantangan, testing dalam iman murid-muridnya untuk menghadapi di seberang. Saudara, saat ini adakala kita dalam suatu ujian. Ujian yang kita harus belajar untuk menyeberang sampai kita tiba di seberang sana. Kita menghadapi banyak ujian saat ini, di mana pandemik ini menguji iman kita. Dan mari kita percaya sama Tuhan. Badai dalam kehidupan kita adalah suatu kemampuan untuk kita membawa permukaan kita, siapa kita sebenarnya. Badai akan mengungkapkan kepada kita apakah kita hidup beriman atau kita dalam ketakutan. Badai akan menampakkan diri kita jika hati kita itu penuh dengan kepercayaan atau keraguan. Saudara, saat ini kita menghadapi badai di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita belajar untuk datang kepada Tuhan. Yesus menempatkan kita ke dalam badai kehidupan agar kita dapat bertumbuh lebih dekat kepadanya dan agar kita dapat mengenal Yesus lebih dalam lagi. Saudara, poin yang ketiga kita akan belajar di sini. Badai menantang iman kita. Di mana di ayat 40 di Injil Markus pasal 4 dikatakan, lalu berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ya. Ada sesuatu yang kita lihat bahwa spekul atau yang kita mengkagumkan tentang menyaksikan badai saat kita rasanya aman di dalam rumah. Nah, memang pada waktu kita lihat musim hujan deras, angin kencang, kalau kita ada di rumah, kita rasa tenang. Kalau coba kita di luar, kadang-kadang kita rasa ketakutan, ada ribut, ada peti, segala macam, kita mau sembunyi di mana. Ya. Dan kalau kita memang di tengah laut, kita pasti takut. Dan dalam hal ini kita coba bayangkan saja tentang murid-murid Yesus.
pada waktu mereka melihat angin kencang yang tiup di laut dan ombak, dan mereka rasa dalam ketakutan. Ini membuat mereka sangat gelisah, takut, dan di mana pada dulu mereka tidak punya life jacket. Ya. Pasti kalau kapal lu terbalik semua akan mati. Tidaklah life jacket. Memang saat ini kalau kita naik ferry, kita ada life jacket. Ya, pelampung. Nah, mengapa badai membawa tantangan dalam iman kita? Sudah lihat di sini. Badai datang kepada kita semua dan tidak ada yang bisa menghindari. Nah, ini kita lihat bahwa badai dan kita selalu bergumul dalam kehidupan kita. Tapi kita harus tahu bahwa kita harus belajar datang kepada Tuhan. Di mana kita setiap orang selalu menghadapi satu badai, satu tantangan. Baik siapapun, kita selalu mengalami satu badai dalam kehidupan kita, satu tantangan, dan kehidupan kita ini uncertain, tidak ada satu ketentuan, ya. Dan rencana ini akan tiba-tiba congkil balik. Sudah ingat saat ini, badai adalah penajar kita. Dan ini satu kutipan yang unknown. Dikatakan, the storm you face is your teacher. Ya. Badai ini seperti pelatih. Dan ini suatu pengalaman yang kita boleh belajar untuk mengalami. Dan kita akan lewatin badai ini. Kita tahu bahwa kita harus selalu bersandar dan percaya kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. Kita perlu percaya sama Tuhan bahwa Dia akan menolong kita untuk menenangkan badai dalam kehidupan kita. Saat ini, kita hanya tahu bahwa Yesus akan datang memberi kita damai sejahtera. Walaupun dalam situasi yang kita mengalami saat ini sangat sulit. Kita mengalami pandemik ini yang membuat kita rasanya gelisah dan kita selalu bergumul dan banyak hal yang kita hidup dalam kekhawatiran. Biarlah saat ini kita datang kepada Tuhan dan Yesus akan memberi kita itu damai sejahtera kepada kita. Yesus mau kita belajar di sini. Dalam waktu-waktu kesusahan ini, sebelum Dia memberi tenang dalam kehidupan kita. Dan demikian apa yang kita dapat kita pelajarin dari firman pada hari ini. Dan biarlah saat ini dalam perjalanan kita di dunia ini adalah menantang iman kita. Satu tantangan dari iman kita. Jadi terus berlayar sampai kita mencapai seberang. Sudah kita belajar di sini dalam saat ini. Apa yang kita mengalami. Belajar datang kepada Tuhan. Saya ingin memberi 3 poin diskusi untuk saudara. Sudah boleh tenangkan pikiran kita, sudah boleh pause dan sudah boleh renungkan kembali firman Tuhan. Pertanyaan nombor 1 adalah, badai apa yang Anda hadapi dalam hidup Anda yang membuat Anda panik? Saya ulangi lagi. Badai apa yang Anda hadapi dalam hidup Anda yang membuat Anda panik? Nombor 2. Yesus tidak menjanjikan kehidupan tanpa badai. Tetapi Dia berjanji untuk menyertai kita di tengah badai. Mengapa begitu sulit mengandalkan Tuhan
ketika kita menghadapi masa-masa sulit. Sudah saat ini, walaupun dalam kesulitan, kesusahan kita, mari kita harus datang dan pegang tangan Yesus, bersandar kepada Dia. Poin yang ketiga, bagaimana seharusnya reaksi kita ketika kita melihat badai menghampiri kita. Saat ini, di mana Yesus? Yesus ada di luar perahu atau di dalam perahu kita? Kalau Yesus ada di luar, kehidupan kita selalu rasa tidak aman. Walaupun badai yang ada keliling kita, kita tidak nyaman. Kalau Yesus ada di dalam perahu kita, badai yang begitu luar biasa, dahsyat, kita akan lihat bahwa kita masih boleh dapat ketenangan dalam hati kita. Mari kita berdoa. Bapa saat ini Tuhan, Engkau ada Tuhan yang beri kita damai, Tuhan yang selalu menolong kita saat dalam pandemik ini. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau adalah jawaban kita. Biarlah saat ini Tuhan, kita mau belajar untuk datang kepada Engkau. Setiap hari kita mau belajar Tuhan, bahwa Engkau ada Tuhan, Yesus yang selalu menolong kita. Bapa, Engkau tolong setiap anak-anak-Mu yang dalam kesusahan, yang menghadapi banyak kesulitan yang mereka menghadapi. Tuhan, Kau tolong mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan hari ini bisa membuat kita semakin bertumbuh dan mengenal Yesus lebih dalam lagi. Dan kita bisa juga menjadi pelaku firman dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Persembahan adalah salah satu bagian worship yang kita bisa beri buat Tuhan. Jika kita memberi, kita diberkati. Jika saudara ingin memberi persembahan, saudara bisa scan QR code di bawah ini. Dan jika saudara ada permohonan doa, saudara juga bisa scan QR di berikut ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.